Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Ikhwatul kiram, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita Kitab Tauhid, yang mana pada pertemuan kali ini kita telah sampai ke bab yang ke-24 dengan judul yang baru, pembahasan baru, yaitu Babu Maja'a fis Sihri. Bab tentang dalil-dalil yang datang membahas tentang sihir. Pada bab ini ayatul ikhwah, ke-24 akan disebutkan tentang apa itu sihir, tentang apa itu sihir, definisinya, ya. Kemudian juga sedikit dari beberapa macamnya, dan ancaman keras bagi para pelakunya. Hukum apa nanti yang akan diterima oleh para pelaku sihir? Sekali lagi, bab ke-24 ini membahas tentang sihir, definisinya, berikut sedikit dari contoh dan macam-macamnya. Kemudian, hukum bagi para pelaku sihir, atau hukum untuk para penyihir. Sihir merupakan salah satu dari perbuatan dosa besar yang tergolong sebagai kekufuran dan juga termasuk perbuatan kesyirikan. Ya. Jadi sihir ini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar karena terkumpul di dalamnya berbagai macam bentuk pelanggaran. Ya. Yaitu pertama yang bisa kita lihat di sini tentang alasan sihir digolongkan sebagai perbuatan syirik dan kufur. Yang pertama, seorang tidak mungkin mendapatkan ilmu sihir, ya, kecuali harus tunduk kepada syaitan dan bergantung kepadanya. Ya. Jadi ilmu yang didapat adalah ilmu yang berasal dari syaitan. Dan juga syaitan tidak akan memberikan bantuannya atau memberikan ilmunya kepada manusia secara cuma-cuma dan gratis. Kecuali jika orang tersebut melakukan apa yang diminta syaitan kepadanya dari perbuatan kufur. Jadi syaitan senantiasa akan meminta imbalan atau tumbal. Ya, salah satunya yaitu merendahkan Al-Quran. Ya. Membakar mushaf Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Ya. Atau menghina syariat. Atau yang sering dilakukan oleh beberapa orang adalah menyembelih untuk syaitan. Ya. Menyembelih untuk syaitan. Dan itu jelas merupakan perbuatan kesyirikan. Sehingga siapapun yang melakukan praktek sihir, ya, pasti dia akan melakukan hal-hal tersebut. Ya. Syaitan meminta imbalan berupa perbuatan-perbuatan kufur dan syirik. Seperti tadi menyembelih untuk syaitan. Sehingga siapapun yang menekuni ilmu sihir pasti terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Wal billah. Kemudian alasan kedua adalah dalam praktek sihir, pelaku, ya biasanya para dukun, biasanya mengaku mengetahui ilmu gaib mutlak. Mengetahui ilmu gaib mutlak. Dia mengaku-ngaku tahu, ya, apa yang akan terjadi pada hari esok, apa yang akan terjadi pada bulan depan atau tahun ini nanti akan terjadi apa saja. Padahal ilmu gaib mutlak adalah ilmu khusus milik Allah Azza wa Jalla. Maka siapa saja yang mengaku mengetahui ilmu gaib, maka seakan-akan dia menyamakan diri dengan Tuhan. Menyamakan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu jelas merupakan perbuatan syirik. Ya. Mengklaim hak-hak khusus bagi Allah, kemudian dia mengaku memiliki hak-hak tersebut. Salah satu hak khusus Allah adalah mengetahui ilmu gaib. Alimul ghaibi. Zat yang maha mengetahui, ya, apa yang gaib. Maka siapa saja yang mengaku mengetahui ilmu gaib, maka dia pun telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Baik. Kemudian di sini dibahas tentang hakikat sihir. Hakikat sihir. Secara bahasa, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwasanya sihir adalah sesuatu yang dilakukan secara lembut dan sangat terselubung. Yang dilakukan secara lembut dan terselubung. Sedangkan dalam kitab Muhaitul Muhait, ya, disebutkan bahwasanya sihir adalah tindakan memperlihatkan sesuatu dengan penampilan yang bagus sehingga bisa menipu manusia.
Ya. Tindakan memperlihatkan sesuatu dengan penampilan yang bagus sehingga bisa menipu manusia. Itulah definisi sihir secara bahasa. Adapun secara syar'i apabila disebutkan dalil-dalil membahas tentang sihir baik itu dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka maksudnya adalah jampi-jampi yang dihembuskan tukang sihir atau dukun disertai dengan meminta tolong kepada syaitan, ya, yang memberikan pengaruh kepada hati atau badan orang yang disihir sehingga korbannya nanti menjadi sakit, bisa menjadi mati, atau efek psikologis seperti pisahnya suami istri atau sebaliknya, yaitu untuk memikat lawan jenis. Inilah makna sihir yang dimaksud jika disebutkan dalam dalil-dalil syar'i. Jadi ketika disebutkan tentang, ya, dalil misalnya di antara misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, ya, di antaranya adalah sihir. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Salah satunya adalah sihir. Maka maksudnya adalah sihir jenis ini, ya. Sihir dengan meminta bantuan kepada syaitan. Adapun jenis sihir, maka kita bisa lihat di sini. Ada sihir hakiki yang memberikan dampak nyata kepada tubuh yang disihir seperti santet, membuat badan menjadi sakit, ya, membuat seorang menjadi meninggal, ya, dan lain sebagainya. Ini yang benar-benar ada, ya, dan itu telah ada prakteknya dari sejak zaman dahulu kala, ya, dari sejak zaman dahulu, entah itu dari zaman Nabi Sulaiman atau dari zaman sebelum-sebelumnya, sudah banyak orang-orang yang bersekutu dengan syaitan untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan tersebut. Kekuatan yang bisa melumpuhkan orang yang disihir, ya, yang bisa membuat mati atau sakit-sakit tertentu yang tidak diketahui jenis sakit apa itu, ya. Dan itu menggunakan bantuan syaitan. Kemudian jenis yang kedua adalah sihir takhyili, yaitu sihir yang hanya mengandalkan tipuan mata atau kecepatan tangan, ya. Seperti sihir yang dilawan Musa, ya. Tongkat dan tali temali para tukang sihir, ya, milik bala tentaranya Fir'aun digoyang-goyangkan seolah-olah menjadi ular yang bergerak, ya. Jadi ini hanya permainan tipuan mata saja. Tongkat-tongkat yang dan tali-tali dibuat seolah-olah, ya, merupakan ular. Termasuk juga hipnotis, ya. Termasuk juga hipnotis atau gendam, ya. Permainan kata-kata untuk membuat seorang, ya, melakukan perbuatan di bawah alam sadarnya itu juga termasuk definisi sihir, ya. Walaupun dalam jenis yang kedua, sihir takhyili, biasanya seorang tidak menggunakan bantuan syaitan. Dia hanya menggunakan trik-trik tertentu, ya, supaya tukang sihir mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Seperti hipnotis, ya. Ada beberapa yang tidak menggunakan bantuan syaitan, yang hanya menghipnotis korbannya saja, memasuki melewat alam bawah sadar supaya dia melakukan apa yang diinginkan. Baik, kemudian dari berbagai macam jenis sihir tadi, akan ditentukan hukum dari perbuatan sihir. Apakah semua tukang sihir hukumnya sama? Apakah sama-sama kufur? Ya. Maka di sini ada dua pendapat. Semua sihir merupakan kekufuran, ya. Baik itu dengan bantuan syaitan ataupun dengan tidak bantuan syaitan. Ya. Seperti hipnotis. Ada ulama yang berpendapat demikian. Dan hukuman bagi penyihir, baik itu sihir dengan bantuan syaitan ataupun tidak, ya, adalah dibunuh. Walaupun zahirnya bertaubat. Walaupun dia secara nampak dia bertaubat, namun dia tetap dibunuh. Dan ini adalah pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ya. Jadi orang hipnotis apabila nanti menimbulkan berbagai macam kerugian, ya, berbagai macam, ya, petaka, ya, kemudian menguras uangnya dari korbannya, maka itu pun menurut pendapat beliau dia juga wajib dibunuh. Karena kerusakannya besar, ya. Dia bukan saja korban pertama, namun juga pasti akan ada korban-korban yang lain. Kemudian pendapat yang kedua yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kemudian dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka membagi sihir menjadi 2 jenis. Yang pertama, jika sihir menggunakan bantuan syaitan, maka pelakunya murtad
wajib bertaubat dan juga dibunuh sebagai hukum had baginya. Jadi setelah dia bertaubat, dia pun dibunuh. Karena hukuman bagi para penyihir adalah dibunuh, walaupun dia bertaubat. Jika dia muslim. Dan jika dia tidak mau bertaubat, maka dibunuh karena kafir dan murtad. Ya. Jika dia tidak mau bertaubat, maka dia dibunuh karena kafir dan murtad. Kemudian, yang kedua adalah sihir yang hanya menggunakan obat-obatan tanpa bantuan syaitan, ya, menggunakan racikan-racikan, ya, racun dan semacamnya. Maka hukuman untuk pelakunya adalah sebagaimana kasus pidana penganiayaan. Ya. Dilihat korbannya bagaimana, kerugian yang ditimbulkan bagaimana, apakah kerugian finansial atau kerugian nyawa, atau menimbulkan badan yang sakit-sakitan, ya. Maka dilihat. Dan juga dibunuh sebagai hukum had baginya jika dia muslim. Dia juga berhak untuk dibunuh, ya. Jika, ya, efeknya tadi, kerugiannya yang ditimbulkan itu sangat besar, ya. Puluhan juta melayang, ya, atau orang yang sakit hingga meninggal, maka dia pun, ya, mendapatkan hukuman had baginya, yaitu hukuman untuk dipancung. Baik, itulah hukum dari perbuatan sihir. Jadi ala kulli hal, baik itu sihir yang menggunakan bantuan syaitan ataupun tidak, sama-sama berbahaya, sama-sama mendatangkan petaka bagi para pelakunya, ya. Dan jika dia menggunakan bantuan syaitan, maka hukumannya jelas dia murtad dan wajib dibunuh. Namun jika dia tidak menggunakan bantuan syaitan, hanya menggunakan racikan racun, ya, atau ilmu hipnotis, maka dilihat sesuai dengan efek yang ditimbulkannya. Jika sampai membunuh orang, maka dia pun juga dibunuh, ya, sebagai hukuman had baginya. Baik, kemudian kita akan membahas tentang dalil-dalil yang menyebutkan tentang efek buruk dari penyihir, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Apa akibat yang akan didapatkan bagi seorang penyihir di dunia dan di akhirat? Yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Sungguh mereka orang-orang Yahudi benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli atau menggunakan sihir tersebut, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Ya. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Ya. Dan maksud keuntungan di akhirat, ya, adalah berupa keamanan dari neraka dan masuk ke surga. Dia tidak akan mendapatkan nikmat ini. Ya. Maka orang yang melakukan praktek sihir, dia tidak akan merasakan masuk surga dan juga tidak akan merasakan aman dari neraka, ya. Jadi di sini disebutkan tempat kembalinya adalah neraka dan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Sehingga perbuatan sihir hukumnya kafir, ya. Karena orang yang diharamkan masuk surga, maka dia telah melakukan perbuatan kekufuran. Sehingga jelas orang yang melakukan sihir hukumnya adalah kafir. Perbuatan sihir hukumnya kafir. Ayat di atas berbicara tentang sebagian kaum Yahudi yang melakukan praktek sihir. Dan mereka diancam dengan tidak akan mendapatkan keuntungan akhirat karena kekufuran yang mereka lakukan, yaitu sihir. Baik. Lafaz ishtarahu, membeli, pada ayat di atas maknanya adalah memilih sihir dan meninggalkan aturan Allah Azza wa Jalla. Yang lebih mengutamakan untuk mendapatkan ilmu sihir dan kemudian meninggalkan hukum-hukum Allah, melanggar aturan-aturan Allah. Dia melanggar apa yang Allah haramkan demi mendapatkan ilmu sihir tersebut. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka telah dilarang untuk untuk mempelajari sihir. Namun sebagian mereka ngeyel, ya, dan mereka tetap ingin mendapatkan ilmu sihir tersebut dengan mengorbankan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalil yang kedua disebutkan dalam bab ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang Yahudi yang telah diberi bagian pengetahuan dari kitab Taurat? Betapa mereka percaya kepada jib dan taghut.
serta mengatakan kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrikin Makkah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ya. Dalam ayat ini disebutkan yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka percaya kepada jibt dan taghut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan jibt adalah sihir. Ya, jadi orang Yahudi sebagian dari mereka percaya kepada sihir, mempelajari sihir, melakukan praktek sihir. Dan ayat ini juga menyebutkan tentang sisi buruk dari kaum Yahudi, yaitu banyak dari mereka yang melakukan praktek sihir atau percaya kepada sihir. Dan semua perbuatan yang dicela oleh Allah dalam Al-Quran, hukumnya adalah haram. Ya. Ayat ini merupakan celaan bagi orang-orang yang melakukan praktek sihir. Maka siapa saja yang melakukan praktek sihir atau percaya kepada sihir, maka dia telah mendapatkan celaan dari Allah. Dan apa saja yang Allah cela, maka itu pasti merupakan perbuatan buruk, perbuatan dosa besar. Baik. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka siapa saja yang mengikuti jalan-jalan mereka, mungkin ya, jika ada sebagian dari kaum muslimin, jika dia mempelajari ilmu sihir, maka sungguh ya, dia telah melakukan perbuatan yang Allah cela, sungguh dia telah melakukan perbuatan kekufuran dan juga kesyirikan. Kemudian dalil berikutnya yang disebutkan dalam bab ini adalah hadis Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan, 7 dosa besar. Mereka mengatakan, apa itu ya Rasul? Ya. Maka beliau mengatakan, asyirku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, sihir. Ya. Jadi beliau menyebutkan secara tegas, nomor 2 dari antara dosa-dosa besar yang membinasakan adalah perbuatan sihir. Ya. Di sini sihir merupakan nomor 2 dari 7 perkara yang membawa kehancuran dan kebinasaan. Dan semua perbuatan yang diancam pelakunya oleh Allah dan juga diancam pelakunya oleh Rasulullah dengan azab atau kebinasaan, maka hukumnya adalah haram, termasuk dosa-dosa besar. Sehingga kesimpulannya sihir merupakan dosa besar. Menurut hadis ini, berdasarkan hadis ini, maka sihir adalah dosa besar. Baik. 7 hal yang disebutkan pada hadis, ya, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Yang pertama adalah syirik, baik itu syirik akbar maupun syirik asghar. Yang kedua adalah sihir, dan ini merupakan inti pokok bahasan pada bab ini. Kemudian yang ketiga adalah qatlun nafs allati haramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak, yaitu membunuh orang mukmin, membunuh kafir dzimmi, membunuh kafir muahad atau muahid, kemudian membunuh kafir musta'man. Baik. Kemudian dosa besar yang keempat adalah aklur riba, memakan riba. Kemudian dosa besar yang kelima, memakan harta anak yatim. Dosa besar keenam, at-tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri dari medan perang. Dan dosa besar yang ketujuh, qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita muslimah yang baik-baik sebagai pezina. Ya. Termasuk pula yaitu menuduh laki-laki yang baik melakukan perbuatan zina. Maka ini merupakan perbuatan yang membinasakan. Ya. Tuduhan-tuduhan tersebut jika tidak ada bukti-buktinya, maka merupakan perbuatan yang membinasakan. Baik. Kemudian dalil yang keempat yang disebutkan dalam bab ini adalah hadis Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jundub, dari seorang tabi'in yaitu Jundub bin Abdullah. Beliau mengatakan haddus sahir darbuhu bisayf. Ya. Hukuman bagi para tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Ya. Hukuman bagi para tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Maka siapa saja yang melakukan sihir maka dia akan dibunuh. Ya. Sebagai hukuman had baginya karena dia telah melakukan berbagai macam kerusakan. Ya. Telah melakukan berbagai macam kerusakan. Ya. Membunuh manusia, ya, kemudian memisahkan antara suami dan istri, ya. Kemudian juga memakan
ya, harta dengan cara yang batil dan lain sebagainya. Maka balasan bagi tukang sihir adalah dengan dibunuh. Itulah yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Had dalam hadis tersebut maknanya adalah hukuman yang Allah tetapkan di dunia bagi para pelaku dosa tertentu yang ditegakkan oleh penguasa muslim. Ya. Jadi hukuman had adalah hukuman yang Allah tetapkan di dunia bagi para pelaku dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa tertentu yang ditegakkan oleh penguasa muslim. Jadi yang berhak untuk membunuh adalah penguasa, ya, bukan sembarang manusia. Baik, kemudian disebutkan di sini alasan kenapa pelaku sihir wajib dibunuh adalah dia membuat banyak sekali kerusakan besar. Di antaranya membuat sakit atau meninggal orang yang disihir. Kemudian menipu klien, ya, dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Merusak rumah tangga, memisahkan suami dan istri, membuat bangkrut usaha korban yang disihir, ya, mengajarkan dan memerintahkan kesyirikan bagi kliennya. Itu semuanya merupakan kerusakan yang sangat nyata. Ya. Baik itu kerusakan dalam dunia, ya, yang nyata maupun juga kerusakan dalam akidahnya, dalam agamanya. Baik. Kemudian dalil berikutnya yang disebutkan dalam bab ini adalah riwayat yang sahih dari tiga sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab, kemudian anaknya Hafsah binti Umar dan juga Jundub radhiyallahu anhum, semuanya sepakat bahwasannya hukuman bagi tukang sihir adalah dipancung. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, ya, telah sahih hadis dari tiga sahabat dari Umar, Hafsah dan juga Jundub. Dia mengatakan bahwasannya hukuman bagi para penyihir adalah dipancung, ya, dipenggal kepalanya. Ya. Maka dari sini kita mengetahui bahwasannya pelaku sihir diancam dengan hukuman pancung. Dan hukuman mati dalam Islam tidaklah diterapkan kecuali kepada orang yang telah melakukan dosa besar yang sangat berbahaya. Ya. Atau dia meninggalkan kewajiban dalam Islam yang sangat penting, tiangnya agama. Oleh karenanya bisa disimpulkan bahwasanya perbuatan sihir hukumnya haram sebagaimana telah disebutkan dalam dalil-dalil di atas. Ya. Jadi kita bisa lihat sekali lagi beberapa dalil yang disebutkan dalam kitab ini menyebutkan tentang haramnya sihir. Sihir merupakan perbuatan kufur, ya, merupakan perbuatan kesyirikan dan pelakunya berhak untuk dihukum pancung. Ya. Ada banyak sekali dalil-dalil. Yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla, "Walaqad alimu wa laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Ya. Intinya tukang sihir tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat, tidak akan masuk surga dan akan berada di dalam neraka. Kemudian dalil yang kedua adalah yu'minuna bil jibti wat taghut. Ayat ini berbicara tentang celaan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada tukang sihir dan syaitan. Maka siapa saja yang mengikuti jalan mereka, maka dia telah mengikuti orang Yahudi. Ya. Dan akan mendapatkan hukuman yang sama dengan apa yang menimpa orang Yahudi. Ya. Dia akan kufur atau kafir di dunia, kemudian di akhirat dia juga akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian dalil yang ketiga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan." Ya. Salah satunya adalah sihir. Maka siapa saja yang melakukan praktek sihir atau meminta sihir, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan yang membinasakan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia akan, ya, dihukum pancung dan di akhirat dia akan, ya, diharamkan masuk surga. Hadis yang keempat, an Jundub marfu'an haddus sahir darbuhu bis saif. Ya, di sini disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara marfu. Wasahih annahu mauquf, namun ini merupakan mauquf, hadis mauquf perkataan sahabat. Hukuman bagi para penyihir adalah darbuhu bis saif, itu dipancung, dipenggal kepalanya dengan pedang. Ya. Dan juga dalam beberapa athar berikutnya dari Umar bin Khattab, ya, beliau memerintahkan ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau memerintahkan para pasukannya untuk membunuh setiap penyihir, baik itu laki-laki dan perempuan. Ya. Dicarilah di seluruh pelosok, apabila ada tukang sihir maka dibunuh. Kemudian juga Hafsah binti Umar bin Khattab
radhiyallahu anha bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh ya wanita yang telah mensihirnya ya. Jadi Hafsah pernah disihir oleh salah seorang wanita. Maka kemudian Hafsah pun memerintahkan para sahabat atau orang-orang untuk membunuh tukang sihir tersebut. Demikian pula asar dari Jundub tadi yang mengatakan bahwasannya tukang sihir dia hukumannya adalah dipancung. Dan Imam Ahmad mengatakan itulah tiga sahabat yang berpendapat tentang wajibnya atau hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.